Berkatilah kerajaan Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan bagi Dia kami, kemuliaan bagimu, ya Raja supaya beribu kebenaran yang hadir di segala tempat, serta yang memenuhi segala sesuatu, atas simpanan segala yang baik serta Sang Pemberi hidup, datanglah dan tinggallah di dalam kami, serta bersihkanlah kami dari segala kenajisan, dan selamatkanlah jiwa kami yang mempelai. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Maha Kudus, kasihanlah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Maha Kudus, kasihanlah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Maha Kudus, kasihanlah kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Ya Sang Tritunggal Maha Kudus, kasihanlah kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Ya berikan ampunan kepada keluarga kami. Ya Sang Maha Suci, tunjuklah kami sembuhkanlah kami demi nama-Mu. Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari si jahat. Dan Kau punya kerajaan kuasa dan kemuliaan dari Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Tuhan kasihanilah, 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 Tuhan kasihanilah. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menyembah dan bersujud kepada Raja dan Allah kita. Marilah kita menyembah dan bersujud kepada Kristus, Raja dan Allah kita. Marilah kita menyembah dan bersujud kepada Kristus sendiri dan Raja dan Allah kita. Pujilah Tuhan dan jiwaku, Tuhan Allahku, Kau sangat besar. Kau berpakaian keagungan dan semarak, mempersenyumkan terang seperti kain, membesarkan langit seperti tenda, mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, menggerak di atas sayap angin, menjadikan angin sebagai suruh-suruhanmu, dan api menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga tak akan goyah untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudera yang Kau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hatiku, air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara untukmu. Naik gunung turun lembah ke tempat yang diletakkan bagi mereka. Batas ketentukan takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi hidup segala binatang di padang, memuaskan haus kedai-kedai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersih dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum burung-burung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuhan untuk usaha manusia, mengeluarkan makanan dari dalam tanah dan anggur dan menunggakan hati manusia, dan membuat muka berseri karena minyak dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung rambut rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelangi. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan, singa-singa muda mengaum-ngaum makan mangsa yang menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia berjualah pekerjaannya dan usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekalian Engkau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu, lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak dan berbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah Kau bentuk bermain dengan. Semuanya menantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikan mereka menurutnya, apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi hidup. Apabila Engkau mengirim roh, mereka tercipta, dan Engkau memperbarui muka bumi.
biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka-cita karena perbuatan-perbuatannya. Dia memandang bumi sehingga bergetar, menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan Allahku selagi aku hidup. Aku hendak bermasmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengarannya kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah ada seorang orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan hai jiwaku, haleluya. Mari sekali lagi dalam damai sejahtera, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah.
baginda yang selalu membiarkan jiwa dan tubuh manusia yang dapat mati ini dengan minyak pengurapan melihara juga umatmu yang percaya. Tunjukkanlah belas kasih-Mu pada mereka yang sekarang mendekati-Mu melalui minyak ini. Tuhan Yesus, kasihanilah hamba-hamba-Mu. Seluruh bumi penuh dengan belas kasih-Mu ya baginda. Oleh karenanya kami di dalam iman sungguh memohon kepadamu agar Engkau mencurahkan atas kami yang hari ini akan diurapi dengan minyak-Mu yang ilahi dan berharga, belas kasih-Mu yang melampaui segala akal. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, ya Engkau yang Maha mengasihi manusia, yang melalui para rasul-Mu sungguh dengan belas kasih-Nya memberikan kepada kami suatu perintah untuk melaksanakan keminyakan kudus ke atas para hamba-Mu yang sakit. Kiranya melalui dua para rasul-Mu juga mengasihani kami semua oleh meterai-Mu. Sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad kami, ya yang satu-satunya yang murni yang sungguh telah memberi kelahiran kepada kedalaman damai tanpa dasar bahwa tak terbayangkan itu oleh doa-doa-Mu yang tanpa henti itu kepada Allah. Mohonkanlah kiranya Allah melepaskan kami para hamba-Nya dari semua kelemahan dan kesesakan, agar mereka tanpa henti-hentinya menyanjung Kau ya Tuhan. Ya Engkau yang satu-satunya yang hebat dan belas kasihan kepada orang-orang yang percaya, karuniakanlah hamba-Mu dari tempat tinggi kepada para hamba-Mu yang terletak di dalam kesakitan dan menyakitkan ya Sang Kristus. Tuhan Yesus, kasihanilah hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang di zaman kuno menunjukkan batang pohon zaitun bagi surutnya air bah. Oleh perintah ilahi-Mu selamatkan para penderita ini melalui belas kasih-Mu. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, dengan pelita terang ilahi di dalam pengasihan-Mu, buatlah bercahaya melalui kepeminyakan ini ya Sang Kristus mereka yang sekarang dalam iman bertegas kepada belas kasih-Mu. Sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Dengan penuh kemurahan tengahlah Kau dari tempat tinggi-Mu ya Ibu Sang Firman yang menciptakan segenap manusia, dan melalui doa-doa-Mu kiranya tersingkirlah kesakitan yang pahit dari para penderita ini. Ya Engkau yang seperti sungai belas kasih lagi, seperti suatu tembok kemurahan yang agung yang mengelilingi dan tak terjangkau akal. Ya yang Maha Murah, tunjukkanlah aliran-aliran belas kasih-Mu dan sembuhkanlah semua orang. Curahkanlah dengan limpahnya banjir mujizat dan bersihkanlah semua orang. Karena dengan selalu memohon pertolongan padamu, kami mohon rahmat-Mu dengan kesungguhan hati. Ya Sang Tabib dan penolong orang-orang penderita, ya penebus dan juru selamat orang sakit, kiranya Engkau ya baginda dan Tuhan semua orang, berikan kesembuhan kepada hamba-Mu yang sakit. Tunjukkanlah belas kasih-Mu, kasihanlah kami dan mereka yang telah berdosa berat, dan lepaskanlah mereka dari kejahatan-kejahatan ya Sang Kristus, agar mereka boleh memuliakan-Mu. Ya Juru Selamat yang seperti minyak murah yang tak berbinasaan, sungguh telah mengosongkan diri-Mu sendiri sama sekali di dalam kasih karunia yang menyucikan dunia. Tunjukkanlah kemurahan dan belas kasihan ilahi di atas luka jasmani dari mereka yang dengan iman sekarang menerima kemunyakan. Tuhan Yesus, kasihanilah kami para hamba-Mu sejauh dengan keteduhan meterai belas kasih-Mu. Engkau sekarang telah menandai indera-indera dari para hamba-Mu ya baginda. Walau tak terdekati dan tak tertembus oleh masuknya segala kuasa yang memusuhi. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Engkau telah memerintahkan orang-orang yang sakit untuk memanggil pelayan-pelayan-Mu yang terilhami dan mendapatkan keselamatan melalui doa-doa dan pengurapan dengan minyak kudus oleh para presbiter. Selamatkanlah apa penderita oleh belas kasih-Mu yang Engkau yang mengasihi manusia. Sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Ya Sang Kapapas yang selalu merawat dan sang makmur di tempat pengungsian doa dan benteng doa, serta bandar doa, serta tembok doa yang teguh. Dengan doa-Mu kasihanilah dan tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada orang-orang sakit, karena kepadamu saja mereka mengungsi di dalam permohonan bantuan doa. Ya Engkau yang baik adalah suatu belas kasihan yang agung dan dalam. Ya yang Maha Kasih, melalui minyak kudus-Mu tunjukkanlah belas kasih-Mu atas penderita, karena Engkaulah yang Maha Kasih. Tuhan Yesus, kasihanilah para hamba-Mu. Ya Sang Kristus yang telah menguduskan baik tubuh maupun jiwa kami dari tempat tinggi oleh kementerian ilahi dari meterai-Mu, sembuhkanlah kami semua oleh tangan-Mu. Sekarang dan kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang
dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Ya Sang Theotokos yang tersanjung, murni dan luar biasa murah hatinya, oleh doamu tunjukkan belas kasihmu atas mereka yang sekarang akan diurapi oleh minyak ilahi, dan dengan demikian menyelamatkan hamba-hamba ini. Ya Engkau yang mengasihi manusia yang telah menetapkan pengurapan bagi para raja oleh firman-Mu, dan melalui tangan-Mu para imam telah melaksanakan hal itu, selamatkanlah juga para penderita dengan bercerai-Mu. Jauh Engkau itu di dalam kemurahan-Mu. Tuhan Yesus, kasihanilah para hamba-Mu, biarlah tekanan dari segenap roh jahat yang penuh kekejaman dan juru selamat menyentuh indraindra dari mereka yang akan ditandai oleh pengurapan ilahi-Mu, tetapi pagarilah sekeliling mereka dengan benteng kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Rentangkanlah tangan-Mu dari tempat tinggi Engkau yang mengasihi manusia, dan setelah menguduskannya berikan ke atas para hamba yang juru selamat kesembuhan dan pelepasan dari semua sakit penyakit mereka. Sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Engkau telah menyatakan dirimu sebagai suatu pohon zaitun yang berbuah lebat di dalam tempat tinggal Allah-Mu, yaitu Sang Firman yang menciptakan, dan oleh karenanya dunia terlihat penuh dengan belas kasihan. Oleh karena itu berdoa juga agar melalui Allah menyelamatkan mereka yang menderita. Sekarang, ya sumber belas kasihan yang luar biasa, maha baiknya lepaskan mereka dari segala kesesakan, yang dengan iman yang sungguh-sungguh memuja belas kasih-Mu yang tak terjangkau akal itu, yang Engkau yang maha mengasihi dan singkirkanlah penyakit-penyakit mereka, berikanlah rahmat ilahi yang dari tempat tinggi kepada mereka. Tuhan Yesus, kasihanilah kami hamba-hamba-Mu, apabila kepala dari semua diurapi dengan minyak keminyakan. Berikanlah kiranya sukacita kegembiraan kepada semua yang mencari belas kasihan penebusan-Mu ya Sang Kristus, mencurahkan kekayaan rahmat-Mu ya Tuhan. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Mantra-Mu adalah pedang melawan semua roh jahat dan juru selamat, suatu nyala api yang membakar hawa nafsu jiwa. Melalui doa dari para presbiter, oleh karenanya kami telah menerima kesembuhan di dalam iman, sungguh menyanyikan pujian bagi-Mu. Sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Ya Sang Theotokos yang di dalam rahim-Mu dengan cara ilahi telah mengandungkan secara tak terjangkau akal, telah menjelmakan Dia yang menggenggam segala sesuatu di telapak tangannya, dan dengan penuh belas kasihan telah meredakan kesakitan dari para penderita. Kami permohon bantuan doa kepadamu. Ya Sang Kristus, Engkau menunjukkan belas kasih-Mu dan melalui pengurapan oleh para presbiter-Mu, karena Engkau itu penuh kemurahan, basuhlah Tuhan rasa sakit dan luka dan serangan secara tiba-tiba dari penderitaan dari mereka yang tersiksa oleh gejolak hawa nafsu, agar mereka boleh memuliakan Engkau dengan ucapan syukur setelah mereka diselamatkan dari semuanya tadi. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Sejauh belas kasih ilahi-Mu telah ditetapkan bagi kami dari tempat tinggi ya Baginda, sebagai suatu tanda perendahan diri-Mu dan tanda keteduhan. Janganlah Engkau ambil belas kasih-Mu itu, jangan pula Engkau binasakan mereka yang dengan iman terus-menerus berseru kepadamu. Hai semua pekerjaan Tuhan, pujilah Tuhan. Sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Alam telah menerima pemberian kelahiran ilahi yang dari-Mu, ya Sang murni sebagai suatu mahkota yang sangat mulia, yang menghancurkan bala tentara musuh serta mengalahkan wilayah kekuasaan mereka. Oleh karenanya dengan dimahkotai oleh gembira sukacita dari rahmat yang diberikan padamu ya Ibu yang sangat disanjung. Ya yang maha murah, perhatikanlah dari surga dan tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada segenap manusia. Berikanlah sekarang belas kasih-Mu dan kekuatan-Mu kepada mereka yang mendekati-Mu lalu dimuliakan oleh para presbiter. Ya Engkau pengasih manusia. Tuhan Yesus, kasihanilah para hamba-Mu, ya Juru Selamat yang maha baik. Dengan sukacita kami telah melihat minyak suci yang perendahan yang terilham Engkau telah menerima di atas dasar dari mereka yang ambil bagian, yang selalu lambang telah memberikan kepada mereka yang ikut ambil bagian dalam kolam pemandian-Mu yang suci. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Tunjukkanlah kemurahan-Mu ya Juru Selamat, kasihanilah dan lepaskanlah dari ketakutan dan rasa sakit. Rebutlah dari panah berarti si jahat jiwa dan tubuh para hamba-Mu
segala abad. Amin. Sebagaimana Engkau tawa menerima pujian dan permohonan para hamba-hambanya, ya Sang Perawan Theotokos, demikian juga sekarang berdoa bagi pelepasan mereka dari penyakit yang begitu mengganggu dan semua sakit penyakit, yaitu mereka melalui kami telah lari kepada perlindungan ilahi oleh doamu, ya yang sangat murni. Sungguhlah patut dan benar memberkatimu ya Sang Theotokos, yang selalu terberkati dan sangat termurni, serta Bunda dari Allah kita. Lebih terhormat dari kerubi yang tak terbagi, lebih mulianya dari para serafim. Dengan baca celah melahirkanlah salam sabda. Sungguhlah kau Sang Theotokos, engkau menjunjung tinggi. Lagi sekali lagi dalam damai sejahtera, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah kepada mulia Tuhan. Kepada Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Di dalam belas kasihan-Nya yang maha baik, arahkanlah mata-Mu kepada permohonan kami yang hari ini datang bersama di dalam Bait-Mu yang kudus, untuk mengurapi para hamba-Mu yang sakit dengan penyakit lesu. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, biarlah Tuhan yang dari surga pujilah Dia di tempat tinggi, bagi-Mu ya Allah segala kehidupan. Pujilah Dia segala malaikatnya, pujilah Dia segala tentaranya, bagi-Mu ya Allah segala kidungan. Untuk melaksanakan kepada mereka hukuman seperti yang tertulis, itulah semua waktu mereka yang dikasihani-Nya. Engkau telah memberikan rahmat-Mu yang kaya mudah untuk dimohoni dan yang mengasihi manusia melalui para rasul-Mu oleh minyak kudus ini bagi penyembuhan segala luka maupun juga kelemahan-kelemahan kami. Oleh karenanya kasihanlah mereka yang sekarang dengan iman mendekat kepada minyak-Mu, dan kuduskanlah serta tunjukkanlah belas kasih-Mu karena Engkau itu lemah lembut dan maha pengasih. Bersihkanlah mereka dari semua penyakit dan berikan kepada mereka berkat-Mu yang tak berkenasan ya Tuhan. Pujilah di tempat kudus-Nya, pujilah Dia di dalam cakrawala-Nya yang kuat. Kunjungilah ya Tuhan dari surga yang maha tak terkatakan, karena Engkau itu lemah lembut dan penuh kemurahan, yang dengan tangan-Mu yang tak nampak mata telah memelihara indera-indera kami. Ya Engkau yang mengasihi manusia, atas mereka yang melalui minyak kudus-Mu di dalam iman mohonlah kepadamu dan meminta pengampunan pelanggaran-pelanggaran mereka, dan berikanlah kesembuhan bagi jiwa maupun tubuhnya, agar dengan kasih mereka boleh memuliakan-Mu dan membesarkan kekuasaan-Mu yang berdaulat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat melalui pengurapan dengan minyak-Mu dan penumbuhan tangan presbiter-Mu yang kaya mengasihi manusia. Kuduskanlah kiranya para hamba-Mu dari tempat tinggi, bebaskanlah mereka dari kelemahan-kelemahan mereka, singkirkanlah kenajisan rohaninya, sungguh
Tolonglah mereka yang juru selamat dan lepaskanlah mereka dari percobaan yang siap mengganggu. Rendahkanlah rasa sakit mereka, buanglah semua halangan, hancurkan sama sekali semua kesesakan mereka. Karena Engkaulah penuh kemurahan dan penuh kebaikan. Kemuliaan Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Ya, Sekarang istana dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Ya, istana sang raja yang sangat murni, engkau yang sangat disanjung. Aku mohon bantuan dalam doa agar Allah memurnikan pikiranku yang dikotori oleh segala macam dosa, serta membuatnya menjadi tempat tinggal yang bersih dari Sang Tritunggal yang Maha Ilahi, agar aku hambanya yang tak layak ini boleh diselamatkan serta boleh memuji kuasa-Nya yang telah dinyatakan melaluinya. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasihanilah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasihanilah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Ya Sang Tritunggal Maha Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Baginda, maafkanlah pelanggaran-pelanggaran kami. Ya Sang Maha Suci, tunjunilah kami dan sembuhkanlah kelemahan kami demi nama-Mu. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari sejahat. Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan dari Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Engkau yang satu-satunya cepat untuk diminta tolong, ya Sang Kristus, nyatakanlah perkunjungan-Mu yang cepat dari kelembutan bagi mereka dan dari sakit yang kejam, dan bangkitkan mereka lagi untuk menyanyikan pujian bagi-Mu yang tanpa henti-henti memuliakan-Mu. Melalui doa-doa-Mu Sang Theotokos yang Engkau satu-satunya yang mengasihi manusia. Dengan damai sejahtera, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihani. Penghilang dari asa baik keselamatan jiwa kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihani. Perdamaian seluruh dunia bagi teguhan gereja-gereja kudus dan bagi persatuan semua, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihani. Bagi mereka masuk ke dalamnya dengan iman, keusuhan serta takut akan Allah, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihani. Bagi semua kita Bapak Konstantinus, kepresbiter kita yang terhormat dan yang ada dalam Kristus, dan bagi segenap kaum rohani dan nawa, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihani. Bagi kaum beriman yang hadir pada saat ini yang mengharapkan rahmat Roh Kudus, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Agar Dia memberkati menyayangi dengan tubuhnya, kuasa dan karya Roh Kudus, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Bagi para hamba yang telah datang pada sakramen kudus dan bagi perkunjungan mereka di dalam Allah, serta agar rahmat Roh Kudus boleh turun ke atas mereka, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Bagi kita dari semua kesesakan, murka, dan kebutuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Allah selamatkanlah, kasihanilah dan lindungilah kami yang ada dengan rahmat-Mu. Amin. Sekali lagi yang berarti berbukiman, sendok sudah spirisi monte untuk pakai pertanyaan Marias, mendapat dan menagiun di mana yang sandes, menghapuskan lintas kepasan tinju ini bon, Kristus Teo para komentar. Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang
perpelongan jiwa dan tubuh kami. Dan Engkau ya Tuhan yang sama kuduskan minyak ini, agar ini berdaya guna bagi mereka yang akan diurapi dengannya, bagi kesembuhan dan bagi kelepasan dari penderitaan, kesakitan tubuh dan roh, dan setiap penyakit. Melaluinya agar dimuliakan nama-Mu Maha Kudus dari Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Engkau yang satu-satunya cepat menolong ya Sang Kristus, nyatakanlah kecepatan-Mu mengunjungi dari tempat tinggi-Mu kepada hamba-Mu yang sakit. Lepaskanlah mereka dari semua kelemahan dan rasa sakit yang kejam, dan bangunkan kembali mereka untuk menyanyikan pujian kepada-Mu yang tanpa henti-hentinya memuliakan-Mu oleh doa-doa Sang Bapa yang Kau kasih manusia. Buta mata rohani ku aku datang kepadamu ya Sang Kristus, sebagaimana orang lahirkan buta matanya, di dalam pertobatan aku berseru kepadamu. Kasihanlah aku yang Kau yang menerangi dengan cahaya gemilau mereka yang ada di dalam kegelapan. Oleh pertolongan yang ilahi ya Tuhan, bangkitkanlah jiwaku yang secara kejam dilumpuhkan oleh segala macam dosa dan perbuatan-perbuatan yang tak senonoh, sebagaimana dahulu Engkau telah membangkitkan orang yang lumpuh, agar dengan diselamatkan aku boleh berseru kepadamu. Berikanlah aku kesembuhan ya Sang Kristus yang penuh belas kasih. Sebagai seorang murid Tuhan ya Bapa Yakobus yang benar, Engkau telah menerima Injil sebagai seorang martir. Engkau telah memiliki sesuatu yang melebihi ucapan kata-kata. Sebagai saudara Tuhan, Engkau telah memiliki keberanian. Sebagai seorang uskup agung, Engkau memiliki kuasa dalam doa-Mu. Mohonkanlah kami kepada Kristus Allah kita, agar Dia menyelamatkan jiwa kami. Sang Anak Tunggal dan firman Sang Bapa yang pada zaman akhir telah berkenan di antara kita menajiskan Engkau ya Bapa Yakobus yang suci, yang diutus Allah menjadi gembala dan guru pertama dari mereka yang bermukim di Yerusalem, dan sebagai pelayan setia dari misteri rohani. Oleh karenanya ya Rasul yang mulia, kami semua menghormati-Mu. Kepada mereka yang ada di Mira, Yagius, Nikolaus, Engkau menunjukkan dirimu sebagai pelayan misteri kudus, karena dengan penggenapan Injil Kristus ya Bapa yang terhormat, Engkau telah menyerahkan hidupmu bagi jemaat-Mu dan telah menyelamatkan orang yang bersalah itu dari kematian. Oleh sebab itu Engkau dipakaikan sebagai ahli batinia rohani yang agung dalam rahmat Allah. Megalomantis Dimitrie, Christon Conteonike Tebe, Dorisas Teimi, Tomegaeleo. Dalam bahaya Engkau berjaya, alam semesta memilikimu, hati Tuhan Sang Pejuang yang besar, menyemangati Nestoras bertanding untuk mengalahkan raksasa Yesus. Ya Sang Mati Kudus Agung Dimitrius, mohonkanlah pada Kristus Sang Allah, mengaruniakan kami rahmat-Nya yang besar. Dan Engkau pembuat mujizat dan takdir dan menerima bayaran yang kudus, kunjungilah kami melalui doa-doa dalam kelemahan kelemahan kami, dengan cuma-cuma Engkau telah menerima, dan dengan cuma-cuma pula itu berikan kepada kami. Ad lo fore agie, keia matike pandeleimon, presbeveto eleimon itheo, inates matanafesin, parasitas psias imon.
dan berkah bagi jiwa-jiwa kami sebagai orang yang telah terpelajar dalam hikmah ilahi dan sebagai sahabat Sang Kristus sendiri. Berdoa yang sangat bersungguh-sungguh dan tembok yang tak terobohkan, yang Engkau sumber datangnya Sang belas kasih, yang Engkau yang menjadi asal Sang pengungsian dunia. Kepadamu kami meminta dengan sungguh-sungguh, ya Sang Theotokos, Ibu Engkau satu-satunya yang cepat melindungi kami oleh doa-doamu. Kiranya belas kasih-Mu turun ke atas Kiranya belas kasih-Mu turun ke atas kami ya Tuhan, sebagaimana kami telah menaruh harapan kami kepadamu. Hikmah. Bersukacitalah di dalam Tuhan ya orang-orang benar, karena pujian itu layak bagi orang-orang benar. Pembacaan diambil dari surat kiriman Rasul Yakobus pasal 5 ayat 10 sampai 16. Hikmat, mari kita memperhatikan. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dari dan kesabaran para nabi yang telah berbicara dengan Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada orang di antara kamu yang menderita, baiklah dia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia menyanyi. Para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta memolesinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan mengampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila diyakini doakan sangat besar kuasanya. Damai sejahtera bagi saudara pembaca. Haleluya, haleluya, haleluya. Hikmat datang dalam hati mendengarkan Injil suci. Damai bagi semua. Bacaan diambil dari Injil Lukas pasal 10 25 sampai 37. Mari kita memperhatikan. Pada suatu kali berdiri seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka kau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalung luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Besokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya,
rawatlah dia, dan jikalau kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orangnya telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Dari jiwa dan tubuh kami, turunkanlah Roh Kudus-Mu dan kuduskanlah minyak ini, dan jadikanlah minyak ini bagi para hamba-Mu yang akan diurapi dengannya menjadi suatu pengampunan yang penuh bagi dosa-dosa mereka dan bagi suatu warisan di dalam kerajaan surga. Karena Engkau adalah Allah yang maha besar, yang maha hebat, yang memelihara perjanjian dan belas kasih-Mu bagi mereka yang mengasihi-Mu, yang memberikan pengampunan dosa melalui Anak-Mu yang kudus, Yesus Kristus, yang melahirkan kami baru oleh penyelaman kudus, dan menguruskan kami dengan Roh Kudus-Mu yang memberi terang kepada orang buta, yang membangkitkan mereka yang tertekan ke bawah, yang mengasihi orang-orang benar dan menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang berdosa, yang membimbing kami keluar dari kegelapan dan bayang-bayang maut, dan mengatakan kepada orang yang tertawan, keluarlah, dan kepada mereka di dalam kegelapan, bukalah kerudung-Mu. Karena terang pengetahuan akan Anak-Mu yang tunggal telah bersinar di dalam hati kami, kalau sebab kami Dia telah menyatakan diri di atas bumi dan berdiam di antara manusia, dan kepada sebanyak orang yang menerimanya, kepada mereka Dia memberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, memberikan kepada kami pengangkatan sebagai anak melalui kolam air pembasuhan bagi kelahiran kembali, dan menyebabkan kami untuk tak memiliki bagian apapun di dalam serangan iblis. Dan sejauh itu bukan perkenan-Mu untuk membasuh kami melalui darah binatang, tetapi oleh minyak kudus. Engkau telah memberikan gambaran tanda salib-Nya, agar kami boleh menjadi domba gembala Kristus, suatu keimaman yang rajani, suatu bangsa yang kudus yang telah menyucikan kami dengan air dan menguduskan kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dan Engkau ya Tuhan yang sama memberikan kepada kami kasih karunia di dalam pelayanan-Mu ini, sebagaimana Engkau memberikannya kepada Musa hamba-Mu yang telah menemukan perkenan di hadirat-Mu, dan kepada Samuel yang Kau kasihi, dan kepada Yohanes orang pilihan-Mu, dan kepada semua orang dari keturunan sampai keturunan telah berkenan di hadirat-Mu. Dan dengan cara yang sama, jadikanlah kami pelayan-pelayan perjanjian baru dari Anak-Mu atas minyak ini yang telah Engkau dapatkan sendiri melalui darah Kristus-Mu yang mulia, agar dengan meninggalkan hawa nafsu dunia, kami boleh mati bagi dosa dan hidup bagi kebenaran, karena diikat kepada Tuhan kami Yesus Kristus melalui pengurapan dengan pengurusan dari minyak ini yang akan kami ambil bagi pertolongan kami. Karuniakanlah ya Tuhan, agar minyak ini boleh menjadi minyak sukacita, minyak pengudusan, jubah kerajaan, suatu senjata berkuasa penyingkiran dari setiap pekerjaan iblis, meterai ketakmempanan dari semua jerat, sukacita hati, suatu kesukacitaan kekal, agar mereka yang akan diurapi dengan minyak kelahiran baru ini boleh menjadi kuat terhadap musuh-musuh mereka, dan boleh bersinar di dalam kemilauan para orang kudus-Mu yang tak bercacat celah, dan agar mereka boleh mendapatkan damai kekal-Mu dan menerima hadiah panggilan dari atas. Karena bagi-Mu lah untuk menunjukkan belas kasihan dan untuk menyelamatkan kami Allah kami, kepada-Mu kami sampaikan kemuliaan
kepada Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Tuhan adalah bentengmu dan nyanyianmu, dan Dia akan menjadi keselamatanmu. Hikmat. Di dalam pengajaran Engkau telah menghajarku ya Tuhan, namun demikian Engkau telah menyerahkanku ke dalam maut. Pembacaan diambil dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-15. Hikmat, mari kita memperhatikan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada yang tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca Engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang telah ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ini si lagi nos kundi. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan juga bangkit, mari kita mendengarkan Injil suci. Damai bagi semua. Dan bagi rohmu juga. Bacaan dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Mari kita memperhatikan. Kemuliaan-Mu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlari yang mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, dia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Lalu semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun ada Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kemuliaan bagimu ya Tuhan. Tanpa dasar, lingkupan kemurahan tanpa tepi, karena Engkau ya Tuhan yang sama, yang mengasihi manusia. Hal-hal kiranya Engkau ya Tuhan yang sama, yang mengasihi manusia. Hal-hal yang kekal dan mujizat-mujizat yang akan ada satu di antara manusia yang menggunakan pikirannya dapat mengertinya. Jenguklah ke bawah dan dengarkanlah kami para hamba-Mu yang tidak layak ini. Kemana saja di dalam nama-Mu yang besar kami akan membawa minyak ini. Kirimkanlah kiranya karunia penyembuhan serta pengampunan dosa-dosa, serta sembuhkanlah mereka di dalam kelimpahan belas kasih-Mu. Ya Tuhan yang mudah untuk dimohoni, satu-satunya yang penuh kasih dan mengasihi manusia, yang mendukakan Engkau segala perbuatan fasik kami, yang mengetahui bagaimana pikiran manusia condong terhadap keasikan, bahkan sejak masa mudanya, yang tak menginginkan kematian orang berdosa, tetapi menginginkan agar mereka berbalik dan hidup untuk keselamatan orang-orang berdosa.
telah menjelma menjadi daging sebagai alat saja yang telah mereka lakukan dalam kesalahan, baik dalam perkataan atau perbuatan saja yang telah mereka lakukan dalam kesalahan, baik dalam perkataan atau perbuatan atau pikiran. Bersihkanlah mereka dari setiap dosa dan tinggallah serta selalu hadir di dalam mereka. Jagailah mereka di tahun-tahun sisa hidup mereka, agar selalu berjalan di dalam perintah-perintah-Mu, agar dengan cara apapun mereka tak akan lagi menjadi sasaran sukacita kejahatan iblis, sehingga damam yang Maha Kudus itu boleh dimuliakan di dalam mereka. Karena bagi-Mu untuk menunjukkan belas kasihan dan untuk menyelamatkan yang Kristus oleh kami, kepada-Mu kami sampaikan kemuliaan bersama dengan Bapa-Mu yang dari kekekalan dan Roh yang Maha Kudus, Maha Baik memberi hidup, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Tuhan terang dan keselamatanku, pada siapakah aku takut? Tuhan adalah kekuatan hidupku, pada siapakah aku akan takut? Pembacaan yang dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 12 ayat 27 sampai pasal 13 ayat 8. Hikmat, mari kita memperhatikan. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat atau untuk menyembuhkan atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak akan ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak menundukkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Damai sejahtera bagi saudara pembaca. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mendengarkan Injil suci. Damai bagi semua. Dan bagi rohmu juga. Bacaan dari Injil Matius pasal 10 ayat 5 sampai 9 kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikan pula dengan cuma-cuma. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Pesannya kami adalah membelah kasih-Mu yang besar, kami berdoa kepada-Mu, dengarkan dan kasihanilah. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan
dosa-dosa mereka yang sengaja maupun tidak disengaja. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Karena Engkau adalah Allah yang mengatur kasihan dan kepangsi manusia, dan kepadamu kami sampaikan kemuliaan dari Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Baginda yang Maha Kuasa, ya Raja yang Maha Kudus, yang menghajar namun tidak membunuh, yang membangkitkan mereka yang jatuh dan memulihkan kembali mereka yang tertunduk, yang melepaskan kesesakan tubuh jasmani manusia. Kami berdoa kepada ya Allah, agar Engkau mengarahkan belas kasihan-Mu atas minyak ini, dan kepada semua orang yang akan diurapi dengannya di dalam nama-Mu, agar itu berkhasiat bagi penyembuhan jiwa dan tubuh mereka, bagi pembasuhan dan penanggalan segenap kelemahan, penyakit, dan kesakitan, serta setiap kenajisan, baik tubuh maupun roh. Ya Tuhan, kirimkanlah dari surga kuasa kesembuhan-Mu, jamalah tubuh mereka, redakanlah rasa panas, sejukkan rasa sakit, dan buanglah jauh-jauh setiap sakit penyakit yang tersembunyi. Dan Engkau menjadi tabib bagi para hamba-Mu ini. Bangkitkan mereka dari tempat tidur, dari kesakitan dan penderitaan mereka. Karuniakan agar mereka boleh kembali ke gereja dengan kesehatan yang pulih, untuk memperkenankan Engkau dan menjalankan kehendak-Mu. Karena bagi-Mu lah untuk menunjukkan belas kasihan dan untuk menyelamatkan kami, ya Allah kami, dan kepada-Mu kami sampaikan kemuliaan kepada Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Dengarkanlah segera ya Tuhan, pada hari aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkan doaku dan suara permohonanku. Hikmah. Pembacaan diambil dari surat kiriman Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Hikmah, mari kita memperhatikan. Apakah hubungan kita dengan mereka? Karena kita adalah baik dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan bagi rohmu juga. Bacaan diambil dari Injil Matius pasal 8:14. Mari kita memperhatikan. Kemuliaan bagimu ya Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia mensuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Segala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain yang yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi untuk menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka." Lalu Yesus naik ke perahu, dan murid-muridnya pun mengikuti Dia. Kemuliaan bagimu ya Tuhan. Percayalah kami dalam belas kasih-Mu yang besar, kami berdoa kepada-Mu, dengarkan dan kasihanilah. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Naikkan berdoa belas kasihan, damai, hidup, kesehatan, keselamatan, berkunjungan dan penjagaan dan perambaan yang telah datang bagi sakramen peminjakan kudus ini, dan bagi pengampunan dosa-dosa mereka yang sengaja maupun tak disengaja. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Mari Kau Allah yang berbelas kasihan dan mengasihi manusia dan jahat, kepada Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Murah, pengasih belas kasih dan selalu berbelas kasihan, berlimpah dengan belas kasihan dan kaya di dalam kebaikan, Bapa kelimpahan dan Allah segala penghiburan, yang melalui para rasul-Mu yang kudus telah memberikan kepada kami kuasa
untuk menyembuhkan kelemahan-kelemahan umat-Mu melalui minyak dan doa. Kiranya Engkau menyembuhkan minyak ini bagi kesembuhan mereka yang akan diurapi olehnya, bagi kesembuhan dari semua penyakit dan dari segala kesakitan, bagi pelepasan dari semua kejahatan atas mereka yang di dalam harapan yang Kau menantikan keselamatan yang daripada-Mu. Sungguh ya baginda Tuhan Allah kami, kami berdoa kepada-Mu ya Sang Maha Kuasa, kiranya Engkau menyelamatkan kami semua, yang Engkau satu-satunya tabib bagi jiwa dan tubuh kami. Kuduskan kami semua, Engkau yang menyembuhkan setiap kelemahan, sembuhkan juga para hamba-Mu. Bangkitkanlah mereka dari kesakitan mereka melalui belas kasihan-Mu, kebaikan-Mu. Kunjungilah mereka dengan belas kasih-Mu dan kelimpahan-Mu. Usirlah oleh tangan kuasa-Mu segala sakit penyakit, sehingga dengan dibangkitkan mereka, boleh kiranya mereka melayani Engkau dengan segala. Kami sekarang mengambil bagian di dalam kasih-Mu yang tak terhingga. Kepada manusia boleh kiranya menyanyikan pujian dan memuliakan Engkau yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dan mulia dan melampaui keberadaan alamiah. Karena bagi-Mu lah untuk menunjukkan belas kasihan dan untuk menyelamatkan kami Allah kami, dan kepada-Mu kami sampaikan kemuliaan kepada Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Kau ya Tuhan akan memelihara dan melindungi kami dari saat ini sampai selamanya. Selamatkanlah ya Tuhan, karena orang benar mengambil sedikit saja. Pembacaan yang dari surat kiriman Rasul Paulus yang kedua kepada orang Korintus, pasal 1 ayat 8 sampai 11. Mari kita memperhatikan. Saudara-saudara, sebab kami mau saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami desa kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kami juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Damai sejahtera bagi-Mu saudara pembaca. Haleluya, haleluya, haleluya. Ingat bangkitlah, mari kita mendengarkan Injil suci. Damai bagi semua. Dan bagi rohmu juga. Bacaan yang diambil bagi pasal 25 sampai 13. Mari kita memperhatikan. Kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu. Pada waktu itu ada kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka lalu semua tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang yang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti dia cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun akan saatnya. Ya Bapa, orang-orang yatim serta bandar dari mereka yang terhempas ombak dan kami dari mereka yang sakit, yang tanpa merasa sakit telah menanggung kelemahan-kelemahan kami dan menerima kesakitan-kesakitan kami, yang telah menunjukkan belas kasihan dengan kelemah lembutan serta melewati kejahatan-kejahatan kami dan menyingkirkan kefasikan, yang sangat cepat untuk menolong dan lambat untuk murka, yang telah mengembuskan nafas ke atas para hamba-Mu dan mengatakan, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yang menerima pertobatan orang berdosa dan memiliki kuasa untuk mengampuni dosa-dosa orang banyak dan berat, dan mengaruniakan kesembuhan terhadap orang yang selalu di dalam kelemahan dan kesakitan, yang tak kunjung sembuh, yang telah memanggil aku juga hamba-Mu yang rendah dan berdosa dan tidak layak, yang terlibat dalam banyak dosa dan yang berkubang di dalam hawa nafsu kenikmatan, ke dalam derajat kepresbiteran yang kurus dan sangat agung, dan untuk masuk ke dalam tabir yang ke dalam ruang Maha Kudus, yang ke dalamnya juga para malaikat kudus berkeinginan untuk menerobos dan untuk mendengarkan suara Tuhan Allah yang memberitakan berita sukacita, untuk melihat dengan mata mereka hadirat dari persembahan kudus, dan untuk bersukacita di dalam liturgi kudus dan ilahi. Engkau dengan murahnya memampukan aku untuk melayani sebagai seorang presbiter misteri surgawi, dan untuk mempersembahkan kepadamu benda-benda lumrah dan persembahan bagi dosa-dosa kami dan bagi ketidaktahuan umat-Mu, dan bertindak sebagai yang menyampaikan suara dari para domba-Mu yang dikaruniai kemampuan bicara, agar Engkau melalui kasih-Mu yang agung dan tak terkatakan kepada manusia boleh membasuh mereka dari kejahatan-kejahatan mereka. Kiranya Engkau Raja yang luar biasa baiknya, dengarkanlah doaku pada jam dan hari yang kudus ini dan pada saat ini di setiap tempat, dan terimalah suara permohonanku baik dalam jiwa maupun dalam tubuh. Memberikan kepada mereka pengampunan atas dosa-dosa, maafkanlah semua pelanggaran-pelanggaran mereka, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kiranya Engkau sembuhkanlah luka-luka mereka yang tak tersembuhkan, dari setiap kesakitan mereka dan setiap penyakit mereka. Berikanlah kesehatan kepada jiwa mereka ya Engkau yang menjamah ibu mertua Petrus, dan setelah disembuhkan dari sakitnya bangkit untuk melayani Engkau. Kiranya Engkau ya Tuhan yang sama itu mengaruniakan kesembuhan kepada hamba-Mu. Angkatlah setiap penyakit yang menyakitkan dengan mengingat akan kekayaan, kelimpahan dan belas kasih-Mu, dengan mengingat bagaimana pikir manusia cenderung kepada kejahatan bahkan dari masa mudanya, dan bahwa tidak banyak manusia tak berdosa yang dapat dijumpai di atas bumi, karena hanya Engkau saja yang tanpa dosa dan telah datang ke dunia dan menyelamatkan keturunan manusia dan membebaskan ikatan musuh. Karena jika Engkau berperkara dengan para hamba-Mu, tak seorang pun akan ditemukan murni tanpa kenajisan.
Tetapi setiap mulut akan terkatup karena tak mempunyai apapun untuk menjawab bagi membersihkan dirinya. Karena hanya seperti kain lara yang terbuanglah segala kebenaran kami di hadirat-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, jangan lagi mengatakan dosa-dosa masa mudaku. Karena Engkaulah harapan mereka yang putus asa dan tempat istirahat dari mereka yang bekerja keras dan berkorban berat dengan kejahatan. Dan kepada-Mu kami sampaikan kemuliaan pada Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sampai sepanjang segala abad. Amin. Kasihanilah kami ya Allah sesuai dengan belas kasih-Mu yang besar. Jadikanlah hatiku karya Allah dan perbaruilah roh yang teguh dalam hatiku. Bacaan dan dari surat kiriman Rasul Paulus kepada orang Galatia pasal 5 ayat 22 sampai pasal 6 ayat 2. Mari kita memperhatikan. Saudara-saudara, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang tentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, Dia akan menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh dan lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga dengan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Damai sejahtera bagi saudara pembaca. Haleluya, haleluya, haleluya. Nikmat agama bila mari kita mendengarkan itu suci, damai bagi semua. Dan bagi rohmu juga. Bacaan dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Mari kita memperhatikan. Kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kemuliaan bagimu. Lalu Yesus pergi dari situ dan meningkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan kenal dari daerah itu dan berseru, "Kasihannya aku Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruh ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan kemudian dia sambil berkata, "Tuhan, tolong aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka jawab Yesus kepadanya, "Hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kemuliaan bagimu. Kasihanilah kami Allah membelas kasih-Mu yang besar, kami berdoa kepada mendengarkan dan kasihanilah. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan Kami berdoa belas kasihanilah. kasihan, damai hidup, kesehatan, keselamatan, perkunjungan dan berjalan dari hamba-Mu yang telah datang bagi sakramen penyihatan kudus ini, bagi pengampunan dosa-dosa mereka yang sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Kepada Allah yang berbelas kasihan dan kepada-Mu kami sampaikan kemuliaan kepada Sang Bapa,
Sang Putra serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanlah. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Allah kami yang maha baik dan mengasihi manusia, bagi jiwa dan tubuh kami, yang tanpa merasa sakit dan menanggung kelemahan kami, yang dengan gelurnya kami semua telah disembuhkan. Engkau gembala yang baik yang telah datang untuk mencari domba-domba yang terhilang, yang memberikan penghiburan kepada mereka yang bersedih dan kehidupan kepada mereka yang patah hati, yang telah menyembuhkan aliran darah dari wanita yang menderita itu selama 12 tahun, yang membebaskan anak perempuan dari wanita Kanaan dari roh jahat yang kejam, yang mengampuni hutang 2 orang yang berhutang, yang telah memberi pengampunan dosa-dosa si wanita yang berdosa, yang mengaruniakan kesembuhan kepada orang lumpuh, dengan pengampunan dosanya, yang membenarkan pemungut cukai dengan kata-kata firman-Mu, dan yang telah menerima si pencuri pada pengakuannya yang terakhir, yang menyingkirkan dosa-dosa dunia dan telah dikukuhkan di atas salib. Kami berdoa kepada-Mu dan memohon kepada-Mu di dalam kebaikan-Mu, lepaskan, singkirkan dan ampuni ya Allah dosa-dosa perhamba-Mu dan kejahatan-kejahatan mereka, baik disengaja maupun tidak sengaja, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, baik oleh karena tindakan berlebihan maupun karena ketidaktaatan, baik yang dilakukan pada waktu malam maupun siang hari, baik oleh karena mereka ada di dalam kutub presbiter atau kutub ibu bapa mereka, baik itu melalui pemandangan mata atau indera penciuman, baik melalui perjinahan atau percabulan, atau melalui dorongan apapun di dalam daging dan roh mereka, sehingga mereka menyeleweng dari kehendak-Mu dan dari ketulusan-Mu. Jika kami juga telah berdosa dengan cara yang sama, ampunilah kami juga, karena Engkau itu Allah yang maha baik, yang tidak selalu mengingat-ingat kejahatan, serta mengasihi manusia, dan tak dapat membiarkan mereka atau kami jatuh ke dalam kejahatan hidup, maupun mengikuti jalan yang menyimpang. Sungguh ya Baginda Tuhan, dengarkan aku seorang berdosa di pada jam ini, demi para hamba-Mu, dan abaikanlah semua pelanggaran mereka, karena Engkaulah Allah yang maha baik, yang tidak mengingat-ingat kejahatan. Bebaskanlah mereka dari siksaan kekal, penuhi mulut mereka dengan kepujian-Mu, bukalah bibir mereka agar mereka boleh memuliakan nama-Mu yang kudus. Rentangkanlah tangan mereka untuk menjalankan perintah-perintah-Mu, bimbing kaki mereka untuk berjalan lurus di dalam jalan Injil-Mu. Kuatkanlah segenap anggota tubuh dan pikiran mereka oleh kasih karunia, karena Engkaulah Allah yang telah memberikan perintah-Mu kepada rasul-Mu yang kudus. Apa saja yang Kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa saja yang Kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga dan lagi. Siapa saja yang Kau ampuni dosanya, maka dosanya akan diampuni, dan jikalau Kau tetapkan dosanya, maka dosanya akan tetap ada. Dan sekembali Kau mendengarkan Yeskiel dalam duka cita jiwanya pada saat kematiannya, dan tak menghinakan permohonannya, demikianlah juga dengan cara yang sama, dengarkanlah hamba-Mu yang rendah dan berdosa, serta tak layak ini pada jam ini. Karena Engkaulah Tuhan Yesus Kristus yang telah memerintahkan kami untuk mengampuni orang bersalah, bahkan sampai 70 kali 7, melalui kebaikan-Mu dan kasih-Mu atas manusia. Dan kejahatan-kejahatan kami sangat mendukakan-Mu, dan yang bersukacita akan kembalinya orang-orang yang tersesat. Karena sebagaimana kemegahan-Mu, demikian pula belas kasih-Mu, dan kepada-Mu kami sampaikan kemuliaan, bersama dengan Bapa-Mu yang kekal dan Roh yang maha kudus, Bapa yang memberi hidup, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Ya Tuhan, janganlah Kau hadirkan aku dalam duka-Mu, dan jangan pula Kau hajar aku dalam kemenangan-Mu. Hikmat. Kasihanilah aku ya Tuhan, karena aku lemah. Pembacaan yang dari surat firman Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat Tesaloniki. Mari kita memperhatikan
dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Ini sih Tuhan lagi nos konti. Haleluya, haleluya, haleluya. Sofia orti aku semento agi evangelio. Rini pasi. Kata Mateo lagi evangelio to nang nosma ros komen. Dosa Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkata mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa guru makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Yesus mendengar dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. kemuliaan bagimu ya Tuhan. Saya kami membesarkan berdoa kepada mendengarkan dan kasihanilah. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Mereka yang berdoa belas kasihan, damai, hidup, kesehatan, keselamatan, perkunjungan penjagaan dari para hamba yang telah datang bagi sakramen peminjakan kudus, bagi pengampunan dosa mereka yang sengaja maupun tak disengaja. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Kasihan dan yang masih manusia dan kepadamu kami sampaikan kemuliaan pada Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sampai sepanjang segala abad. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasih. Ya baginda Tuhan Allah kami tabib jiwa dan tubuh yang meringankan penderitaan sementara dan menyembuhkan setiap kesakitan dan luka-luka manusia yang menginginkan bahwa manusia diselamatkan dan datang kepada pengakuan akan kebenaran yang tak menghendaki kematian orang berdosa, namun agar mereka berbalik dan hidup. Karena Engkau ya Tuhan di dalam perjanjian purba sungguh telah menetapkan pertobatan bagi orang-orang berdosa dan kepada Daud dan orang-orang Niniwe dan mereka yang telah pergi sebelum mereka, dan demikian juga pada waktu kedatangan penjelmaan dalam daging. Engkau tidak memanggil orang benar tapi orang-orang berdosa supaya bertobat, yang menerima di dalam pertobatan penganiaya yang menghujat Sang Paulus yang agung, dan yang telah menerima pertobatan Petrus yang agung, dan juga sebanyak 3 kali telah menyangkal Engkau dan telah memberikan kepada satu janji, Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku, dan pintu gerbang alam maut tidak akan mengalahkannya, dan aku akan memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan surga. Yang oleh karenanya yang maha baik yang mengasihi manusia, kami juga mempunyai keberanian menurut janji setiamu, dan kami berdoa kepadamu dan mohon kepadamu pada jam ini, dengarkanlah doa-doa permohonan kami ini, serta terimalah itu sebagai dupa persembahan kepadamu. Kunjungilah para hamba-Mu, dan jikalau mereka telah melakukan suatu kesalahan baik dengan kata-kata
atau perbuatan maupun pikiran, baik pada waktu malam maupun siang, jikalau mereka telah jatuh di bawah sabda kutuk seorang presbiter atau di bawah anatema kutuk mereka sendiri, atau telah dibuat celaka oleh suatu sumpah serapah dan telah mengucapkan sumpah kutuk bagi dirinya sendiri, kami berdoa kepadamu, lepaskan, ampuni dan maafkanlah mereka ya Allah. Abaikanlah dosa-dosa dan kejahatan mereka, baik dosa-dosa yang telah mereka lakukan dengan pengetahuan mereka maupun yang telah dilakukan tanpa pengetahuan mereka. Dan jika mereka telah melanggar perintah-perintah-Mu atau telah berdosa karena mereka memiliki jasmani yang daging yang tinggal di dalam dunia atau melalui tipu mulia iblis, karena Engkau yang sejauh itu, Engkau itu Allah yang maha baik dan mengasihi manusia, mengampuni semuanya itu, karena tidak ada manusia yang hidup yang tanpa dosa. Karena hanya Engkau yang tanpa dosa, karena kebenaran-Mu adalah kebenaran yang kekal dan firman-Mu adalah kebenaran. Karena bukan menciptakan manusia untuk dihancurkan, tetapi agar manusia memelihara perintah-perintah-Mu bagi pewarisan kehidupan yang tidak berkebinasaan. Dan kepada-Mu kami sampaikan kemuliaan, kepada Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kuasa, tabib jiwa dan tubuh, yang telah mengirim anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus untuk menyembuhkan setiap kelemahan dan melepaskan dari kematian. Sempurnakan kiranya juga para hamba-Mu dari penyakit tubuh dan jiwa yang menghalangi mereka, dan bangkitkan mereka oleh rahmat Kristus-Mu melalui dua permohonan dari Ibu kami yang tersuci, Sang Theotokos, dan yang selalu perawan Maria, melalui perlindungan dari kuasa-kuasa supaya yang tak bertubuh jasmani dan terhormat, melalui dua permohonan dari para rasul yang suci, mulia, dan unggul, dua permohonan dari Bapa kami pengumpulan Allah, dua permohonan dari para penyembah tanpa bayaran yang kudus, Kosmas, Damianos, dan Yohanes, Talales, dan Trimon, Pandalei, Menermolaus, Samson, Diomedes, Mokios, Adiketos, dua permohonan dari Datuk Mayor Sang Kristus Hakim dan Nenek Hana, dua permohonan dari semua orang kudus. Karena Engkaulah sumber kesembuhannya Allah kami. Kepada-Mu kami sampaikan kemuliaan, kepada Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Hikmat Kristus kita kekal diberkati, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Tuhan kasihlah, Tuhan kasihlah, Tuhan kasihlah, Tuhan yang kudus. Kiranya Kristus kita yang benar, yang mengasihi dan menyelamatkan kita, sebagai Allah yang maha baik mengasihi manusia melalui permohonan dari Ibunya yang tersuci, murni dan tak bercela oleh kuasa dari salib yang mulia dan memberi hidup. Dua permohonan dari Yakobus yang kudus, mulia dan ternama, Rasul dan Sebagai Yerusalem yang pertama, saudara Tuhan. Dan dua permohonan dari semua orang kudus, melalui dua orang kudus dan Kristus kami, kasih dan selamatkanlah kami. Amin. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sejauh engkau semua mendapatkan sang sumber kesembuhan para penyembuh tanpa bayaran, engkau memberikan kesembuhan itu kepada mereka yang memohonkan, karena engkau telah dihitung layak untuk menerima karunia Roh yang luar biasa dari sumber juru selamat kita yang melimpah. Karena Tuhan kita telah berkata kepadamu supaya para pekerja-pekerja yang bersemangat sederajat dengan para rasul di dalam semangatmu, katanya, lihatlah aku telah memberikan kepadamu kuasa atas para najis untuk mengusir mereka dan untuk menyembuhkan setiap sakit penyakit serta setiap kelemahan kami. Oleh karenanya sebagaimana engkau telah begitu kudusnya sesuai dengan perintah-perintahnya, dengan cuma-cuma engkau telah menerima dan dengan cuma-cuma engkau memberikan menyembuhkan sakit penyakit tubuh dan jiwa kami melalui karunia Roh yang diberikan kepadamu. Sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Itulah doa sekali hamba Allah ini, yang Kau yang tak tercela, melalui dua telah memadamkan serangan yang ganas atas kami, sehingga membebaskan kami dari setiap musuh. Karena dalam bantuan doa kami mendapatkan hukuman yang kokoh dan terjadi, sehingga mendapatkan perlindungannya, dan ibu dan semua seru bantuan doa yang akan melalui percaya. Tugasnya membantu dua mereka yang dengan iman menyeru bantuan sambil berkata, salam ya Ibu, membantu dua semua orang yang asal sukacita dan tempat mohon manusia bantuan dosa, dan melalui doa telah memberikan keselamatan dari Allah bagi jiwa kami.
tetap